Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Rega Sofa, NIM 221444006. Di sini saya akan membuat assembly dari part-part yang sudah saya buat sebelumnya. Project yang akan saya buat yaitu plan hidrogen. Pertama, kita langsung saja kita buat yang dokumen yaitu per assembly. Dan kita tambahkan part pertama yaitu drum dan tutup yang sudah diassemblikan. Nah, ini merupakan paralel input gas yang akan masuk yaitu gas hidrogen. Kemudian kita masukkan pipe 5/5/8 inch. Jadi pipa yang saya gunakan yaitu pipa 5/8. Langsung kita match paralel dengan paralel yang ada pada drum. Nah, di sini kita konsentrikan agar dia searah. Kemudian kita hubungkan paralon ini dengan paralon yang ada di atas dengan sisi paralon ini. Nah, di sini sudah terhubung, namun dia masih bisa bergerak-gerak. Agar dia tidak bisa bergerak, saya akan matchkan atau sambungkan posisi raglan dari paralon dengan front plane dari si drum. Nah, sini kita paralelkan agar dia searah. Nah, di sini dia sudah paralel, tidak bisa bergerak lagi. Kemudian kita tambahkan part selanjutnya yaitu kita hubungkan ke solenoid valve. Maaf, bukan. Kita masukkan part solenoid valve. Nah, sol valve. Nah, langsung saja kita matchkan lubang ini dengan lubang paralel agar konsentrik. Nah, namun di sini masih bergerak. Agar dia tidak bergerak lagi, matchkan ini dengan sisi front plane. Kita paralel. Nah, di sini sudah tidak bisa berubah lagi, cuma masih bisa maju mundur. Sini kita fixkan saja. Kita fix agar dia tidak bergerak lagi. Kemudian kita tambahkan komponen selanjutnya yaitu pompa. Nah, ini merupakan pompa DC untuk menarik gas hidrogen yang ada pada drum penampung. Kita matchkan sisi paralon dengan sisi paralon agar dia konsentrik dan searah. Kemudian kita hubungkan agar dia nyambung sisi pompa dengan sisi paralon. Nah, namun di sini pompa masih bisa bergerak. Agar tidak bergerak, kita paralelkan sisi pompa dengan sisi solenoid valve. Nah,
Nah, di sini pompa sudah tidak bisa bergerak lagi. Kemudian kita tambahkan pipa 5/8 setelah pompa. Kemudian kita matkan sisi pipa dengan sisi out dari pompa. Kita balik arahnya, kita centang, kemudian kita hubungkan sisi out pompa dengan sisi pipa. Nah, di sini pipa juga masih bisa bergerak. Kita expand saja bagian pipa 58 inch dan kita lihat arah yang menghadap ke kita, yaitu top plane. Kita paralelkan dengan arah sisi dari pompa. Nah, dengan ini pipa tidak bisa bergerak lagi. Kemudian kita tambahkan pipa T. Langsung saja kita matkan ini sisi pompa T dengan sisi pipa dari pompa. Kemudian kita matkan, kita hubungkan antar sisi pipa. Nah, ini juga pipa masih bergerak. Agar dia tidak bergerak, kita matkan front plane dari pipa T dengan sisi dari pompa. Kita menggunakan sisi kanan saja, plan kanan pipa dengan sisi samping dari pompa. Nah, dengan ini pipa sudah tidak bergerak lagi. Kemudian sini ada error. Coba kita match ulang isi dalam dengan kita matchkan sisi dalam dengan sisi dalam agar konsentrik. Kemudian kita masukkan komponen lagi, yaitu tangki selanjutnya, yaitu yang menggunakan pipa 8 inch yang sudah diassemblikan dengan dopnya atau penutupnya pada video yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita hubungkan pipa yang untuk tangki dengan pipa T. Kita konsentrikan, kemudian kita hubungkan sisi pipa dengan sisi pipa. Nah, di sini pipa 8 di sini atau tangki tabung untuk penyimpanan gas masih bergerak. Agar dia tidak bergerak, kita lihat bagian sisi rack plane dari part tabung kita paralelkan dengan sisi pompa. Nah, ini pipa sudah tidak bisa bergerak lagi, atau tabung pipa 8 inch tidak bisa bergerak lagi. Selanjutnya kita masukkan
masukkan sensor-sensor, yaitu kita masukkan ini dulu, hand valve, yaitu sebagai ujung dari si tangki untuk membuka keluaran gas. Kita sisi dalam valve dengan sisi pipa. Sudah konsentrik, lalu kita hubungkan sisi pipa dengan sisi yang ada di dalam valve. Sini saja. Nah, di sini valve masih bergerak. Agar dia tidak bergerak seperti yang sebelumnya, kita mainkan sisi-sisi plan dari valve. Kita mainkan sisi from plan, kita paralelkan dengan sisi pompa. Dengan ini valve sudah tidak bisa bergerak lagi. Kemudian tambahkan komponen lainnya, yaitu sensor-sensor. Di sini ada sensor pressure. Saya menggunakan sensor pressure. Langsung saja kita matkan. Konsentrik dan cara kita hubungkan, disambungkan dengan sisi paralel dengan sisi sensor pressure. Nah, di sini masih bergerak. Mungkin agar lebih cepat, part ini akan saya fixkan sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Kemudian kita masukkan komponen lainnya, yaitu pressure gauge. Kita matkan. Kita konsentrikan, kemudian kita hubungkan sisi, masukkan pipa dengan pressure gauge. Nah, di sini masih bergerak. Agar dia tidak bergerak, kita referensikan saja sisi depan pressure gauge dengan sisi pompa yang kita paralelkan, sehingga pressure gauge menghadap ke depan dan dia sudah bisa tidak bisa bergerak kembali. Dan kita pasangkan juga sensor pressure dan juga pressure gauge pada tabung penyimpanan akhir, yaitu dengan menggunakan pipa 8 inch. Kita masukkan pressure gauge, kita konsentrikan. Kemudian kita hubungkan kita coincident biar dia terhubung.
masih bergerak-gerak, kita referensikan saja biar tampak ke arah raglan sisi depan pressure gauge dengan sisi samping pompa. Dengan ini pressure gauge sudah tidak bisa bergerak lagi, dan kita masukkan lagi itu sensor pressure. Oke, kita konsentrikan. Dan kita hubungkan. Dan sisi depannya kita paralelkan. Nah, di sini sudah jadi pemasangan pressure gauge dan juga sensor pressure. Kemudian kita tambahkan elemen selanjutnya, yaitu fan valve atau servo valve. Kita konsolidinkan agar dia terhubung. Nah, sini servo valve masih bergerak. Kalau tidak bergerak, kita paralelkan sisi servo valve dengan sisi pompa. Nah, di sini sudah terpasang. Kemudian kita tambahkan solenoid valve pada sisi input. Kita matkan. Kita konsolidin. Nah, di sini masih bergerak, kita paralelkan sisi solenoid valve dengan sisi solenoid valve sebelahnya. Kita paralel agar dia tampilannya searah. Kemudian kita tambahkan lanjutkan lagi, kita masukkan yaitu blower. Kita mat. Kita konsolidinkan. Kemudian kita masukkan pipa
salah, maaf. Pipa blower. Kita matkan. Kemudian kita masukkan komponen lainnya, yaitu water filter. Paralelkan sisi water filter dengan sisi samping pompa. Paralel. Kemudian kita matkan agar dia terhubung. Checklist. Kemudian kita kasih sensor MQ8. Tamat. Kita fixkan agar tidak berulang lagi. Dan kita tambahkan cover dari seluruh project ini. Saya matkan. Sebentar, saya section view dulu agar mudah. Saya matkan agar dia nampak dengan sisi bawah cover. Nah, kita sesuaikan. Kemudian saya fix agar tidak bergerak lagi. Nah, ini merupakan gambaran dari project TA saya. Nah, mungkin akan saya jelaskan lebih sedikit. Mungkin cover akan saya suppress dulu ya, agar lebih enak. Jadi di sini mulai dari input masuk, yaitu di mana gas hidrogen masuk, yaitu dan masuk ke drum digester. Di mana drum digester ini dia sebagai tangki penyimpanan sementara atau tangki pengumpul hidrogen. Kemudian dalam tangki ini juga ada sensor pressure
dan juga pressure gauge. Pressure dan pressure gauge ini digunakan untuk mengukur tekanan yang ada pada tangki. Semakin tinggi tekanan berarti jumlah produksi gas hidrogen pada tangki ini semakin banyak. Kemudian disedot menggunakan pipa yang dihubungkan ke pompa untuk diteruskan kepada tangki penyimpanan akhir. Tangki penyimpanan akhir ini saya menggunakan pipa 8 inch yang dijadikan sebagai storage atau tangki penyimpanan. Pada storage ini juga saya juga memberikan pressure gauge dan juga sensor pressure. Nah, kemudian di sisi sebelum masuk tabung akhir, saya juga menyisipkan pipa T, di mana di sini saya sengaja untuk membocorkan gas hidrogen, di mana menguji kebocoran gas hidrogen pada sistem. Jadi ketika gas hidrogen bocor akan dideteksi oleh sensor MQ. Nah, sensor MQ ini akan memberikan sinyal kepada blower yang ketika terjadi kebocoran, maka blower akan aktif dan menyedot menuju filter air. Nah, filter air ini yang berisi sebuah karbon aktif atau yang bisa kita sebut arang. Nah, arang ini kita gunakan karena dapat menyerap gas hidrogen. Kemudian besarnya pressure pada drum register atau tangki pengumpul awal dengan tangki akhir itu berbeda. Drum register saya gunakan itu pressure-nya lebih tinggi dibandingkan tangki akhir. Nah, ini saya juga memberikan solenoid valve dimana untuk memutuskan aliran ketika kedua tangkinya atau salah satu tangki berada pada tekanan tinggi. Semisal tangki akhir ini masih tekanannya rendah, kemudian tangki register atau tangki pengumpul awal dia tekanan tinggi, maka pompa akan menyala, akan meneruskan gas hidrogen yang ada pada tangki pengumpul ke tangki akhir. Ketika tangki akhir sudah tekanan tinggi, maka pompa akan mati dan solenoid valve akan nyala atau on, akan menutup aliran. Karena kalau kita tidak menggunakan solenoid valve, maka aliran masih akan tetap mengalir. Nah, kemudian juga di tangki register juga mengetahui keadaan pressure yang ada di dalamnya. Ketika pressure di dalamnya juga ke dalam keadaan pressure tinggi atau tekanan tinggi, maka solenoid dari input akan menyala dan menutup aliran yang akan masuk ke tank pengumpul. Nah, tugas saya ini saya membahas sistem keamanan dari produksi hidrogen. Nah, ini juga saya akan mengcover dari project saya. Mengapa saya mengcover? Agar gas hidrogen kan sangat berbahaya, agar dia tidak terbuang ke udara yang dapat membahayakan manusia atau risiko kecelakaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, dan ini juga merupakan gambaran tugas akhir yang mungkin akan saya buat nantinya. Mungkin tadi sudah kita lihat juga proses pengassemblian atau pemasangan part per part atau menghubungkan part per part dari yang telah dibuat sebelumnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.